Karena memang jadi tugas kami. Nah. Oke. Nah, itu jadi tugas saya untuk mengingatkan Ibu Bapak. SOP-nya sebagai training of course itu dalam pelatihan e-learning, maka kami harus mengawal dari pradiklat, indiklat, sampai pasca diklat. Pradiklat ya sekarang ini, sebelum diklat dimulai. Itu tugas kami untuk mengingatkan. Kok perasaan ribet banget? Betul Pak. Jangankan Ibu Bapak, kami sendiri merasa ribet. Karena pelatihannya itu tidak murni diselenggarakan oleh BPSDMD. Karena diselenggarakan bekerja sama dengan LKPP. Ini yang kemudian kami harus mengawal Ibu Bapak. Contoh, hari ini harusnya seluruh peserta sudah melakukan pendaftaran e-learning. Besok hari Senin dan atau hari Selasanya, Bapak dan Ibu nanti akan kami kirimkan kode enrolling ke dalam e-learningnya. Itu prosesnya. Dan ternyata hari ini aja masih ada pergantian pemain cadangan. Tadi ada yang mundurkan diri karena ada tugas lain dari pimpinan. Nah, kami berharap Ibu Bapak yang bergabung dalam Zoom meeting ini tidak ada pergantian pemain, sehingga nanti kita tidak ada yang ketinggalan. Baik, untuk menyingkat waktu, izinkan saya share screen untuk memberikan gambaran. Tadi Bapak dan Ibu sampun pirsa, ini adalah kendali persiapan pelatihan PBJ. Target hari ini adalah seluruh calon peserta, karena diklatnya kan dimulai tanggal 3, Ibu Bapak masih calon peserta. Ini adalah progres Ibu Bapak. Targetnya hari ini adalah melakukan pendaftaran dan mendapatkan approval melalui portal BPSDM LKPP. Alhamdulillah dari 30 ada 2 yang memang masih menunggu SPT yang terbaru. Kemudian ada 1 yang mundurkan diri. Mudah-mudahan hari ini bisa nututi layangan medot. Kenapa toh Pak? SPT-nya harusnya betul Pak. Karena memang LKPP itu sangat ketat. Termasuk tanggal pelatihan kalau dalam SPT-nya keliru, maka itu akan ditolak. Nah, kami tidak mau ada penolakan lagi, makanya kami benar-benar sangat mengkawal Ibu Bapak. Itu gambaran terkait dengan progres. Dan nanti Ibu Bapak, setelah approval ini nanti ada tahapan lagi, namanya enrolling. Nanti juga akan kami tampilkan display seperti ini setiap harinya. Dan begitu pelatihan dimulai, hari tanggal 4-nya itu, kalau yang tanggal 3 itu pembukaan dan pemberian materi anti korupsi. Itu melalui Zoom meeting. Nah, tanggal 4-nya Ibu Bapak sudah mulai e-learning. Bapak itu anti narkoba. Oh ya, anti narkoba, maaf. Nah, tanggal 4-nya itu mulai e-learning, maka di tanggal 4 itu nanti Bapak dan Ibu secara berkala dapat notif dari kami progresnya, materi 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10, sampai dengan latihan soal dan tes materi. Itu nanti progresnya kelihatan. Tujuannya bukan untuk ngoyak-ngoyak Ibu Bapak, tapi mengingatkan. Misal Mas Rian ini lupa, kasihkan nih pekerjaan rutinnya numpuk banyak. Sampai hari kelima materi 1 belum dikerjakan, nanti akan kelihatan progresnya. Nah, itu nanti akan kami publish melalui WA Group, sehingga mohon Ibu Bapak nanti mencermati di WA Group nih, kalau ada pengumuman atau info-info terbaru. Kemudian ini nanti bahan paparan ini nanti kami share melalui WA Group saja.
karena masih ada beberapa penyesuaian terkait dengan tanggal-tanggalnya. Baik, Mas Rian mohon info nih, PPT-nya udah muncul nih? Sampun Pak Ismo. Siap, Mohon oke, izin. matur nuwun. Nggih, Oke. sami-sami Pak Ismo. Sip. Baik, Bapak dan Ibu, pelatihan teknis pengadaan barang jasa tingkat dasar berbasis full e-learning atau kita singkat dengan PPBJ Angkatan 1 ini, kurang lebih ada 41 jam pelajaran, akan kita selenggarakan, kalau dalam e-learningnya itu tanggal 3 sampai 20, tapi dalam pelaksanaan di BPSDM-nya, karena harus ada materi anti narkoba itu, maka plus pembukaan, maka dimulai, diulangi, pembukaan materi anti narkoba itu mulai tanggal 3, tapi e-learningnya mulai tanggal 4-nya. Untuk ujiannya, ini memang belum ada kepastian, nih, karena kita menunggu situasi pandemi, apakah memungkinkan diselenggarakan di bulan Agustus atau di bulan September. Tentunya ini nanti ada penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kalau yang dulu angkatannya Pak Anang itu ujiannya dilaksanakan setelah pelatihan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, di mana pengawasnya dari Jakarta, jadi pakai Zoom, ya. Pelaksananya di lab komputer BPSDMD, pengawasnya dari Jakarta, kemudian pengawas lokalnya dari kami. Tapi untuk yang tahun ini, yang angkatan 1 ini, nanti akan kami infokan lebih lanjut. PPBJ tingkat dasar berbasis full e-learning ini merupakan kerjasama BPSDMD dengan LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, yang ada di Kuningan. Kenapa? Seluruh pelatihan harus diselenggarakan. Dalam hal ini adalah pelatihan PPBJ itu harus diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi. Alhamdulillah, Januari tahun 2020, Jawa Tengah melalui BPSDMD mendapat akreditasi A untuk menyelenggarakan PPBJ. Dan memang saat ini kami baru mampu menyelenggarakan 2 angkatan setiap tahunnya. Nah, pelaksanaan PPBJ bekerjasama dengan LKPP ini sangat ketat. Semua diatur oleh LKPP. SOP-nya dari LKPP. Termasuk aplikasinya pun juga dari LKPP. Sehingga kalau Bapak Ibu pirsani, perasaan ribet banget ya. Pendaftaran lewat Simapan SDM. Lah kok kon daftar nih di portal PPSDM. Betul, itu yang terjadi. Jadi Simapan SDM Bapak dan Ibu harus mendaftar kemarin, atau sudah mendaftar semua. Itu yang nanti akan muncul. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti diklatnya sudah selesai, Bapak Ibu sebagai PNS Pemprov pasti buka akun Sinaga, kan? Nah, akun Sinaga itu nanti di bawah sendiri itu ada yang namanya Simapan SDM. Nah, di Simapan SDM ini adalah data pengembangan kompetensi yang diikuti Bapak dan Ibu selama 5 tahun terakhir. Ini kebetulan saya 0, karena tahun ini saya belum pernah ikut diklat. Nah, nanti kalau Bapak dan Ibu sudah selesai mengikuti PBJ ini, asalkan sudah mendaftar di Simapan SDM, nanti akan tertera di sini, misal Pak Faris, nanti akan terlihat di sini, 41 JP. Itu kenapa Bapak dan Ibu harus mendaftar di Simapan SDM, agar tersimpan rekam jejak digital pelatihannya, pengembangan kompetensi melalui varian pelatihan. Bisa diakses melalui Sinaga, di dalamnya ada Simapan SDM, atau nanti bisa dicek juga di Simpek. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti sudah selesai ikuti pelatihan, Bapak dan Ibu tidak perlu minta tolong ke Umpek masing-masing, atau Bapak Ibu akses Simpek sendiri ketikan pernah ikut diklat PBJ tahun 2021.
karena semua sudah tersimpan oleh sistem Simapan SDM. Nah, tentunya karena LKPP menerapkan protokol yang sangat ketat, mereka menghendaki bahwa data Bapak dan Ibu juga harus tersimpan terintegrasi di dalam sistemnya LKPP melalui portal PPSDM. Sehingga kemarin Bapak dan Ibu kami aturi untuk membuat akun. Satu kali pernah membuat akun, maka masih tersimpan datanya. Seperti Pak Anang tahun lalu sudah pernah buat akun, maka Pak Anang cukup melakukan aktivasi saja. Lalu ada satu lagi, kalau nggak salah Pak Doni Koko atau siapa, yang saya lupa itu melakukan aktivasi. Nah, jadi kemarin Bapak Ibu ada tahapan membuat akun dulu, setelah itu kemudian melakukan pendaftaran di portal PPSDM. Kemudian setelah ini sebagian besar, ada 27 Ibu Bapak yang sudah berhasil mendaftar di portal PPSDM, maka nanti sekitar hari Senin atau hari Selasanya, Bapak dan Ibu akan kami kirimkan kode enroll untuk masuk ke e-learning LKPP. Jadi prosesnya seperti itu. Kemudian dalam pelatihan hari pertama setelah pembukaan, kemudian materi anti narkoba, dan materi tatap muka virtual 3 hari terakhir, itu dilakukan melalui Zoom meeting yang difasilitasi oleh BPSDMD. Dan semua proses pelatihan akan direkam sebagai dokumentasi penyelenggaraan pelatihan sebagai bentuk akuntabilitas. Nah, ini nanti yang merekam itu timnya Pak Gigi. Kemudian untuk mendukung itu semua, maka BPSDMD memfasilitasi adanya WA Group. Nah, WA Group ini mohon maaf Bapak dan Ibu, mungkin akan sangat padat komunikasinya dan sangat serewet notifikasinya setiap hari. Bukan apa-apa, itu merupakan salah satu bentuk fasilitasi kami kepada Ibu Bapak, mengingat pembelajaran full e-learning ini menuntut kemandirian dan kedisiplinan. Dan ini memang masih sesuatu yang baru, baru di BPSDM baru berjalan sekitar 3 tahun, maka ini butuh sebuah pembiasaan. Sehingga Bapak dan Ibu, tolong sekali, selama di pelatihan belum selesai, selama Ibu Bapak belum dapat sertifikat, tolong jangan keluar dari WA Group. Atau semisal ganti nomor pun juga mohon nanti sampaikan ke kami. Pak, saya ganti nomornya agar untuk memudahkan komunikasi pelatihan. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah tahapan pelatihan PBJ. Sebentar. Pak Gigi ini direkam apa mboten nggih, Pak? Direkam. Siap, nggih. Oke, jadi selanjutnya adalah tahapan pelatihan PBJ berbasis e-learning ini. Kurang lebih tahapannya ada 8 kalau sampai dengan pelaksanaan ujian. Tapi karena kita membatasi diri, kan pelaksanaan ujian masih tanda tanya, maka kita nanti akan bicara sampai di tahap 6 saja. Jadi tahap pertama Bapak dan Ibu luar biasa sudah melakukan pendaftaran pelatihan melalui Simapan SDM. Secara langsung Bapak dan Ibu sudah berpartisipasi dalam membangun apa yang disebut dengan database Kedikbudayaan Jawa Tengah. Kami sangat mengaturkan terima kasih Bapak dan Ibu sudah kerso melakukan pendaftaran. Ini membuktikan apa yang disampaikan Pak Gubernur bahwa ASN itu harus adaptif terhadap perkembangan zaman, adaptif dengan adanya situasi pandemi ini. Kemudian yang kedua adalah pembuatan akun dan aktivasi portal PPSDM. Jadi pembuatan akun kemarin Bapak dan Ibu sudah melakukan, lalu aktivasinya melalui email. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu mohon sekali
akunnya itu diingat-ingat, username dan passwordnya. Karena nanti kalau sampai lupa itu urusannya ribet, Pak. Bisa sampai bolak-balik ke LKPP. Semisal mudah-mudahan sih ini lulus semua nih. Kalau semisal nanti ternyata ada yang nggak lulus atau karena ada kendala kegiatan di kantor maka tidak bisa menyelesaikan pelatihan, maka tahun berikutnya bisa mendaftar lagi pada kesempatan berikutnya. Akunnya ini bisa digunakan lagi. Jadi tidak perlu membuat akun lagi. Tentunya username dan passwordnya jangan sampai lupa. Dan ini matur nuwun Bapak dan Ibu, selamat sudah berhasil membuat akun dan aktivasi portal. Bahkan sudah sampai ke tahap 3, yaitu melakukan pendaftaran pelatihan di portal PPSDM. Dari 30, 27 sudah berhasil membuat atau sudah mendaftar pelatihan di portal PPSDM dan sudah di-approve oleh penyelenggara. Untuk sementara, Bapak dan Ibu, memang kami kejar hari Jumat ini harus selesai melakukan pendaftaran pelatihan agar Jumat sore sampai Minggu sore bisa menikmati weekend dengan tenang. Jadi semisal ngopi itu yang ngopinya bisa nikmat sekali. Semisal mau acara weekend di rumah juga bisa tenang, nggak dioyak-oyak oleh Pak Gigi atau dicereweti oleh saya. Sehingga kami kejar Bapak dan Ibu hari Jumat ini udah clear nih. Dan alhamdulillah ini sudah terlaksana. Ini sudah clear hari ini. Selanjutnya adalah menunggu enrolling. Nah, enrolling ini nanti dari LKPP akan mengirim ke timnya Pak Gigih berupa kode enrolling. Di mana kode enrolling ini kita tidak tahu Pak, LKPP itu akan mengirimkan hari ini, sore ini, Sabtu, atau Minggu, atau Senin, atau Selasa. Karena LKPP juga menyelenggarakan ratusan pelatihan di seluruh Indonesia. Nah, yang penting nanti kalau memang sudah ada kode enroll-nya, nanti akan kami sampaikan kepada Ibu Bapak melalui WA Group. Nah, begitu Bapak dan Ibu melakukan enrolling ini, maka Bapak dan Ibu sudah berhasil masuk, sudah bisa masuk ke dalam pelatihan. Nah, nanti di slide berikutnya akan kami berikan gambaran bagaimana sih cara enroll-nya dan lain sebagainya. Setelah melakukan enrolling, masuk ke dalam sistem e-learning-nya, ingat nih Bapak dan Ibu, ini aplikasinya beda, bukan di portal lagi, tapi di e-learning-nya ini. Nah kemarin Mas siapa nih? Mas Doni kayaknya sudah masuk ke e-learning-nya, tapi karena memang belum ada kode enroll-nya, maka tidak bisa masuk. Setelah Bapak dan Ibu melakukan enrolling, maka Bapak dan Ibu bisa masuk ke dalam pelatihan atau pembelajaran mandiri. Apa yang disebut dalam pembelajaran mandiri? Jadi selama 10 hari kurang lebihnya, Bapak dan Ibu ada 10 materi, di mana itu dimulai tanggal 4-nya. Jadi tanggal 4 Bapak dan Ibu sudah mandiri, benar-benar mandiri. Tidak ada interaksi Ibu Bapak dengan kami. Kami hanya mengingatkan saja notifikasi progres pelatihan. Nah, dalam pembelajaran mandiri nanti akan diselingi kurang lebih 2 kali diskusi dengan fasilitator. Fasilitator ini adalah Wijaya Iswara. Istilahnya kalau di PBJ namanya fasilitator. Nanti ada 2 kali diskusi melalui live chat di e-learning. Jadi nanti disediakan waktu, akan diumumkan oleh Pak Gigih, live chatnya itu kapan, fasilitatornya itu nanti siapa, pembagian kelompoknya itu siapa. Jadi mungkin akan dibagi menjadi 2 atau 3 kelompok nanti dengan fasilitator di jam tertentu melalui aplikasi e-learning LKPP. Di situ nanti Ibu Bapak diskusi melalui live chat. Jadi diskusinya melalui live chat, tidak melalui Zoom meeting. Dan nanti diskusinya apa? Udah pokoknya diskusi saja. Yang penting Bapak dan Ibu orang ketang tanya, namanya tercatat,
aktif di diskusi itu. Tanyanya apa? Wes pokoknya tanya apa saja. Itu triknya. Ibaratnya nek sudah tahu ditanyakan lagi nggak apa-apa untuk meyakinkan kembali. Nah, ini akan berjalan selama kurang lebih 10 hari. Nah, dalam 10 hari, 10 materi ini kami serahkan kepada Ibu Bapak. 10 materi itu berisi dari download materi, menyimak video, kemudian latihan soal, dan tes materi. Ini nanti secara detail akan kami tampilkan di slide berikut. Nah, ada kurang lebih 4 item di setiap materi. Itu harus Bapak Ibu lewati semua. Terutama tes materi. Tes materi 1 harus dikerjakan agar bisa masuk ke tes materi 2. Mau masuk ke materi 3, maka tes materi 2 juga harus dikerjakan. Sehingga nanti untuk membantu Ibu Bapak, akan kami umumkan juga progresnya pagi hari, siang, dan sore. Nah, kemudian kalau memang Bapak dan Ibu sudah menguasai seluruh materi, mau mengerjakan 10 materi itu dalam 1 hari, monggo silakan. Asal waktunya cukup. Atau mau dikerjakan 2 hari pun silakan. Atau mau dibuat santuy dikit juga nggak apa-apa. 1 hari ngerjakan 2 materi. Nggak apa-apa. Atau mau mengerjakan 1 hari 1 materi pun nggak ada masalah. Itu yang disebut dengan pembelajaran mandiri. Sehingga Bapak dan Ibu, pembelajaran mandiri ini sifatnya open book. Jadi nanti Bapak dan Ibu latihan soal dan tes materi boleh buka buku. Mau call a friend juga boleh, mau open book juga boleh, tapi jangan menyerah, tetap harus dikerjakan. Nah, khusus hari pertama di tanggal 4 nanti ada pengumuman khusus. Bapak dan Ibu harus mengumpulkan dan mengunggah di e-learning LKPP, yaitu lembar komitmen. Nanti format lembar komitmennya akan kami sampaikan di WA Group, sehingga Bapak dan Ibu nanti cukup ketikkan nama dan lain sebagainya. Kemudian ini setelah selesai pembelajaran mandiri, maka tahapan yang terakhir adalah pembelajaran tatap muka virtual melalui Zoom meeting kurang lebih 3 hari. Nah, di sini nanti Bapak dan Ibu harus menyediakan kopi secukupnya sambil snack secukupnya, karena pelaksanaannya dari pagi sampai dengan sore. Pembelajaran tatap muka virtual selama 3 hari. Dan nanti ini akan dipandu langsung oleh timnya Pak Gigi. Jadi kurang lebih itu Bapak dan Ibu nomor 1, tahap 1 sampai tahap 6 ini adalah pembelajaran pelatihannya dari pendaftaran sampai pelatihan. Kemudian yang nomor 7, tahap 7 dan tahap 8 adalah proses untuk ujiannya. Sehingga tadi yang saya matur Bapak dan Ibu, ingat akunnya, username dan password portal TPSDM jangan sampai hilang. Karena besok kalau setelah pelatihan entah kapan, 1 minggu kemudian, 1 bulan kemudian ada ujian, maka prosesnya sama. Seperti ini, kalau pendaftaran ujian prosesnya sama dengan pendaftaran pelatihan. Sedangkan pelaksanaan ujiannya nanti akan diumumkan lebih lanjut. Kurang lebih seperti itu gambaran tahapan proses PBJ berbasis e-learning. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Monggo, kami berikan kesempatan kalau mau ada yang tanyakan. Monggo Bapak Ibu. Jangan tanya snacknya nih, snacknya virtual Pak Ibu. Satu lagi, mumpung saya ingat, untuk absensi nih Bapak dan Ibu, untuk absensi
Bapak dan Ibu sudah dapat surat tugas mengikuti pelatihan. Kalau di PPBJ tidak ada absensinya. Oke. Di pelatihan PPBJ tidak ada absensinya, karena semua sudah terekam secara digital. Nah, mungkin ada pertanyaan, loh berarti saya nggak perlu absen di Sinaga nih Pak? Lah, monggo itu Bapak dan Ibu hubungi UMPEK masing-masing, kebijakan pimpinan bagaimana. Sebagai contoh, kalau di BPSDMD, apabila ada karyawan BPSDMD yang mengikuti pelatihan, maka oleh admin UMPEK disetting mengikuti diklat, jadi tidak perlu absen di Sinaga. Itu kalau di kami. Nah, monggo nanti Bapak dan Ibu sampaikan ke UMPEK masing-masing. Ini statusnya bagaimana saya ikut diklat? Apakah harus absen, tetap absen di Sinaga atau bagaimana? Tapi kalau boleh saya saran Bapak dan Ibu, tadi saya matur pelatihannya 10 hari sampai tanggal 20, Bapak dan Ibu mau mengerjakan 10 materi itu dalam 2 hari, setelah itu Bapak dan Ibu mau ngantor atau tidak, monggo. Kalau saya tak kerjakan 2 atau 3 hari, habis itu stay di rumah saja. Karena surat tugasnya sampai tanggal 20. Contoh Mas Rian ini kan jadi kerjakan 3 hari, sisanya bisa touring nih Mas. Begitu Bapak dan Ibu, ada yang mau ditanyakan? Atau kita lanjut nih? Gimana Bapak Ibu? Dilanjut? Lanjut. Oke, lanjut Mas Isnu, lanjut. Oke, Lanjut, Pak. Lanjut. Baik, kita lanjutkan. Ini tadi tahapannya, kemudian ini pendaftaran di Simapan SDM sudah dilewati. Kemudian pembuatan akun portal PPSDM juga sudah dilewati. Verifikasi emailnya juga sudah dilewati. Pendaftaran pelatihan juga Ibu Bapak sudah melewati. Kok ini nggak disampaikan di awal ya Pak? Iya Pak, karena ternyata formatnya beda. Jadi izin matur Bapak dan Ibu. 1 Juli 2021, LKPP melakukan proses backup server sekaligus pengembangan sistem portal PPSDM. Sehingga ada banyak perubahan di dalamnya, ada banyak perubahan menu di dalamnya. Sehingga ini memang kami tidak menampilkan tutorial ini di minggu-minggu kemarin. Nah, ini notifikasi persetujuan pelatihan, status review-nya sudah di ACC. Nah, kemudian adalah pendaftaran e-learning. Nah, kemarin Bapak dan Ibu sudah melakukan pendaftaran e-learning, tinggal masuk atau login ke dalam e-learning LKPP. Nah, ini yang nanti tahapan Bapak dan Ibu, tahapan yang keempat yaitu melakukan enrolling, yang nanti akan kami bagikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak dan Ibu, nanti kode enrollnya akan kami bagikan melalui WA Group. Sehingga nanti Bapak dan Ibu masuk ke dalam aplikasi e-learning LKPP. Kurang lebih tampilannya hampir sama, ini tidak ada yang berubah kalau e-learningnya. Nanti Bapak dan Ibu login, memasukkan username dan password yang sama dengan akun portal PPSDB. Yang tadi saya matur, tolong disimpan username dan passwordnya. Karena nanti akan digunakan masuk ke dalam e-learning. E-learning LKPP. Tapi untuk bisa masuk ke dalam kelas PPBJ Angkatan 1-nya, Bapak dan Ibu nanti membutuhkan atau wajib memasukkan kode enroll. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Nanti Bapak dan Ibu membuka browser, terserah mau buka browser apa, ketikkan alamat
linknya, nanti akan kami share melalui WA Group, lalu Bapak dan Ibu harus login, masukkan username dan password, kemudian Bapak dan Ibu pilih nama pelatihannya. Ini nama pelatihannya, ini contoh yang tahun lalu, BPSDB daerah Provinsi Jawa Tengah. Dan nanti Bapak Ibu klik, akan muncul self-enrollment. Nanti Bapak dan Ibu tinggal masukkan angkanya, kode enrollnya di sini. Jadi saya ulangi, setelah Bapak dan Ibu nanti masuk ke dalam link yang kami kirim, muncul halaman login, ketikkan username dan password, lalu pilih nama diklatnya, atau mungkin nanti muncul nama diklatnya atau kelasnya, dan akan muncul enrollment key. Nanti kode enrollnya ini Bapak Ibu tinggal masukkan saja. Kemudian baru tekan tombol enroll nih, masukkan saya. Tahapannya kurang lebih seperti itu, sehingga Bapak dan Ibu, nah ini ada terobosan dari LKPP bahwa pelatihan PBJ ini juga dapat diakses melalui HP. Namun ini tidak kami rekomendasikan nih Bapak dan Ibu, karena tampilannya tentunya akan menjadi lebih kecil. Sehingga kami menganjurkan Bapak dan Ibu tetap menggunakan smartphone ataupun menggunakan laptop ataupun PC. Tampilannya jauh lebih lega dan akan memudahkan Ibu Bapak kalau semisal sedang mengerjakan soal, tes materi dan latihan soal. Bayangkan kalau itu menggunakan HP, tulisannya cilik-cilik. Nah, durung rampung nggarap soal, tahu-tahu tekan tombol finish attempt, wah, nanti nilainya jadinya nggak memenuhi syarat. Kemudian Bapak dan Ibu, ada beberapa tips dan trik ya, yang mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa pedomani. Bapak dan Ibu wajib mengikuti seluruh kegiatan pelatihan yang telah ditetapkan sesuai jadwal. Dan ini nanti Bapak dan Ibu wajib mengisi lembar komitmen yang akan dibagikan sebelum pelaksanaan pelatihan mandiri dan harus dikumpulkan di hari itu juga. Sekali lagi, lembar komitmen itu nanti ditandatangani, diisi, ditandatangani, dan diunggah hari itu juga. Di hari pertama, di tanggal 4-nya. Jadi ini yang krusial itu adalah di tanggal 4. Sehingga saran pada Ibu Bapak, kalau bisa tanggal 4 jangan tindak kemana-mana dulu. Nek bisa dan mepet pimpinan dulu. Karena kalau nanti lembar komitmen harus ditandatangani oleh pimpinan, maka Bapak dan Ibu enggak kepondal-pondal waktunya. Kemudian pembelajaran e-learning, materi 1 sampai materi 10, yang di dalamnya berisi download materi, video, latihan soal, dan tes materi dilakukan secara daring melalui LMS atau e-learningnya LKPP secara mandiri. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu diwajibkan mengunduh panduan pelaksanaan e-learning dan dokumen-dokumen peraturan yang ada di e-learning. Nanti Bapak dan Ibu tinggal download saja. Kemudian Bapak dan Ibu usahakan memiliki dokumen-dokumen peraturan terbaru yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Ini banyak sekali di internet, Bapak dan Ibu nanti saged download. Kemudian Bapak dan Ibu, nah ini Bapak dan Ibu, yang nomor 5, hari pertama. Hari pertama Bapak dan Ibu wajib membuka LMS tanggal 4-nya. Diawali dengan BLC, Building Learning Commitment, di mana Ibu Bapak nanti wajib mengunggah, mengisi, menandatangani dan mengunggah lembar komitmen.
Dan hari pertama Bapak dan Ibu wajib mengikuti pretest. Karena kalau tidak mengikuti pretest, maka Bapak dan Ibu dianggap gugur. Dianggap tidak mengikuti pelatihan PBBJ. Kemudian yang terakhir, materi dipelajari secara sekuen atau berurutan. Jadi materi 1 dulu harus selesai. Materi 1 selesai, latihan soal dikerjakan, tes materi dikerjakan, baru Bapak dan Ibu bisa masuk ke materi berikutnya. Nah, ini setiap materi terdiri dari submateri, latihan soal, tes materi, dan feedback. Latihan soal dapat dilakukan berulang kali dengan metode penilaian tertinggi dan disertai pembahasan setelah latihan soal. Kemudian untuk tes materi wajib dikerjakan agar dapat mengikuti materi selanjutnya dengan passing grade 80. Jadi tes materi 1 Bapak Ibu wajib kerjakan. Nah, ternyata grade-nya kok masih 75. Bapak dan Ibu tes lagi sampai minimal 80. Nah, ini sudah mulai mumet ini. Makanya Mas Faris ngunjuk kopi dulu ya Mas Faris ya. Ya, jadi setiap materi tesnya itu passing grade-nya 80. Kalau ternyata passing grade-nya belum memenuhi syarat, kerjakan lagi. Kerjakan lagi. Kerjakan lagi. Nah, kemudian yang 10 Bapak dan Ibu mengisi evaluasi atau feedback pembelajaran. Untuk saran dan masukan terhadap substansi pembelajaran. Kemudian yang 11, surat keterangan mengikuti pelatihan dapat diunduh secara mandiri setelah Bapak dan Ibu mengikuti tryout. Jadi pokok pelatihan itu adalah tryout. Jadi nanti kami sediakan tryout di e-learning-nya itu sepanjang Bapak dan Ibu sudah mengikuti materi 1 sampai dengan materi 10. Dari submateri, latihan soal, sampai tes materi. Nanti Bapak dan Ibu bisa mengikuti tryout-nya. Kemudian, nah ini yang paling penting Bapak dan Ibu. Peserta yang mengikuti keseluruhan proses e-learning berhak mengikuti pembelajaran tatap muka. Jadi kalau semisal Bapak dan Ibu ada satu materi sampai hari ke-10 itu ada yang kelewatan, maka mohon maaf Bapak Ibu tidak bisa mengikuti 3 hari terakhirnya tatap mukanya. Oke. Sehingga Bapak dan Ibu untuk membantu Bapak dan Ibu mengikuti pelatihan tersebut, maka kami nanti secara berkala pagi, siang, dan sore akan mengumumkan progres dari Bapak dan Ibu. Baik, apakah Bapak Ibu sudah mengerjakan submateri, sudah mengerjakan latihan soal, apakah sudah lolos passing grade tes materi, nanti akan kami umumkan melalui WA group. Nah, ini gambarannya Bapak dan Ibu. Jadi di hari pertama pembelajaran materi, Bapak dan Ibu mengikuti BLC, Building Learning Commitment, dan pretest. Ini wajib dikerjakan. Termasuk Bapak dan Ibu harus mengisi, menandatangani, dan mengupload lembar komitmen. Kemudian ada materi 1 tentang ketentuan umum, materi 2 tentang tujuan kebijakan, dan seterusnya. Materi 3 pelaku PBJ, dan seterusnya. Nah, nanti setelah materi 5, itu akan diagendakan live chat. Nah, untuk live chat ini sebenarnya random ya. Artinya nanti tergantung dari penyelenggara, ini dari timnya Mas Pak Gigih. Nanti live chatnya mau diselenggarakan di tanggal berapa nanti akan diumumkan melalui WA group. Nah, ini Bapak dan Ibu wajib mengerjakan dan mengumpulkan di hari pertama maksimal pukul 23.55 TET.
Nek lebih dari itu Bapak dan Ibu tidak mengumpulkan, mohon maaf Bapak Ibu tidak bisa mengikuti pelatihan ini. Oke, jadi tolong sekali di tanggal 4 Bapak dan Ibu kalau bisa stay di kantor atau tidak keluar kota dahulu untuk bisa memenuhi satu di dalam materi BLC, Building Learning Commitment dan pretest. Satu adalah mengerjakan pretest, di mana pretest ini hanya dilakukan di hari pertama. Ini tadi saya sampaikan, jika batas waktu mengerjakan pretest terlewatkan, maka tidak bisa melanjutkan ke materi pertama. Jumlah soal ada 30 butir, benar salah 15 soal, multiple choice 15 soal. Waktu yang disediakan 20 menit, 1 kali percobaan dan dapat dilakukan bersambung selama waktunya masih tersedia. Jawaban soal nanti ini teknis, nanti Bapak dan Ibu bisa mengikuti petunjuknya. Kemudian jika waktu habis maka tes otomatis berakhir. Jawaban yang masih kosong tidak mendapatkan nilai. Jika belum menjawab soal satupun sampai waktu habis maka pretest tidak mendapatkan nilai. Kemudian untuk lembar komitmen Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu bisa download template lembar komitmennya yang tersedia di dalam e-learning. Lalu silakan nanti diisi, di-scan, ditandatangani, kemudian di-scan, lalu di-upload dengan format sebagaimana yang ada di layar Ibu Bapak. Nah, ini yang tadi saya matur, ini yang krusialnya itu di tanggal 4-nya. Oke. Nanti akan kami coba bantu semisal bisa mendapatkan lembar komitmen lebih awal, nanti akan kami share di grup, jadi Bapak dan Ibu sudah bisa persiapkan. Begitu hari pertama jam 8 itu e-learning sudah bisa diakses, Bapak dan Ibu bisa upload langsung. Pretestnya kerjakan di hari itu juga. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu di hari pertama, karena ini cukup krusial nih hari pertama ini. Lanjut nih. Oke, kita lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, untuk materi-materi berikutnya, jadi nanti tampilan di dalam e-learning itu kurang lebih seperti ini. Ada kotak centang seperti ini. Untuk melanjutkan materi setelah berikutnya, pastikan kotak kecil yang sebelah kanan itu di checklist, dicentang. Jadi kalau di sini ada download, nanti di sebelah kanannya itu ada kotak centang, harus dicentang. Karena dengan mengklik kotak tersebut menjadi biru, maka tes materi akan menjadi hijau jika sudah memenuhi passing grade. Kemudian jika seluruh kotak checklist terpenuhi, nah, maka akan muncul materi berikutnya. Warnanya nanti hijau. Prinsipnya Bapak dan Ibu, kalau ada download, tinggal dicentang. Latihan soal, dicentang. Kemudian tes materi, dicentang. Nah, ini kegiatan pembelajaran materi mandiri Bapak dan Ibu adalah mendownload e-modul, lalu membaca materi pelatihan, kemudian latihan ujian. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Bu Fitriana. Untuk pretest apakah harus memenuhi passing grade? Pretest itu, monggo Pak Gigi. Untuk pretest. Halo Pak Ismu, Mas Ismu. Gimana Mas Ismu? Untuk pretest hari pertama itu harus memenuhi passing grade atau mboten nggih? Saya lupa. Prioritasnya yang jelas harus dikerjakan Mas Ismu. Nggih. Bu Fitriana, jadi untuk pretest itu yang penting dikerjakan apapun hasilnya, karena pengerjaannya Ya, hanya hasilnya. 1 kali pengerjaan.
Yang penting dikerjakan hari pertama. Satu kali kesempatan. Ya. Karena Ya. pretest Satu kali karena pretest kesempatan. itu kan hanya untuk mengetahui sebelum, before, dan after mengikuti Ya. pelatihan. Ya, Jadi betul. pretest Bu Fitriana nih, itu yang penting dikerjakan. Bu, pas hasilnya piro pokoknya sing kerjake. Yang penting dikerjakan, Bu. Kemudian lanjut materi berikutnya, setiap materi itu ada download e-modul, ada membaca materi, kemudian ada latihan ujian. Latihan ujian ini dapat dilakukan berkali-kali. Semisal bosan sepisah doping pindo, ketiga, empat, monggo selanjutnya. Nah, dari beberapa kali percobaan itu, atau mungkin hanya satu kali percobaan, maka nilai tertinggi yang akan diambil. Ingat Bapak dan Ibu, pada saat menjawab soal, jawaban soal simpan setelah klik tombol selanjutnya. Kemudian jika untuk mengakhiri tes, maka otomatis jawaban yang simpan dengan jawaban kosong tidak mendapatkan nilai. Intinya Bapak dan Ibu, untuk latihan ujian ini, Bapak dan Ibu bisa berulang kali melakukan atau mengerjakan latihan ujian. Nah, berulang kali ya nanti hasil tertinggi itu yang akan disimpan. Tapi kalau semisal hanya satu kali aja gimana Pak? Tidak apa-apa. Karena yang ini tidak ada passing grade-nya. Kalau namanya latihan ujian itu tidak ada passing grade. Lalu yang terakhir, yang keempat di dalam setiap materi itu ada tes materi. Nah, ini yang wajib lolos passing grade. Jadi tes materinya passing grade-nya adalah 80 agar bisa masuk ke dalam materi berikutnya. Kalau ternyata nilainya Bapak dan Ibu belum memenuhi syarat, memenuhi passing grade, maka Bapak dan Ibu bisa mengulang-ulang terus sampai dapat lolos passing grade. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini nih. Ini juga cukup krusial nih Bapak dan Ibu. Sekali lagi, latihan ujian bisa dilakukan sekali atau berkali-kali, tapi nilai tertinggi yang akan disimpan secara otomatis oleh sistem. Kemudian untuk tes materi, ini wajib memenuhi passing grade 80 agar dapat lanjut ke materi berikutnya. Kalau belum memenuhi passing grade, maka Bapak dan Ibu bisa masuk atau bisa berulang kali melakukan percobaan tes materi. Nah, ini contohnya Bapak dan Ibu untuk materi selanjutnya. Untuk dapat melanjutkan, pastikan kotak kecil yang terletak di sebelah kanan upload gambar komitmen, itu yang pertama, itu berubah menjadi checklist biru, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu, untuk tryout, yang terakhir di materi terakhir itu ada tryout-nya berupa simulasi, ujian berbasis komputer, tingkat dasar, dan tidak ada passing grade untuk mendapatkan surat keterangan. Surat keterangan akan muncul apabila Ibu Bapak mengerjakan tryout minimal 1 kali. Nah, untuk tryout ini, nomor 1, ini kalau belum berubah, nomor 1 sampai 25 itu benar salah, jumlah soalnya 25, bobot soalnya demikian, lalu multiple choice nomor 26 sampai 80 ada 65 soal, lalu multiple choice-nya studi kasus nomor 80 sampai 81 ada 10. Sehingga total soal ada 90, Ini bukan 80 81 ini karena ada 10 soal. 80 sampai 90, 81 sampai 90. Sehingga nilai soal, bobot soalnya total 255. Passing grade untuk lulus ujian sesungguhnya ada 167. Sehingga Bapak dan Ibu
Sehingga Bapak dan Ibu, ini tryout ini adalah simulasi ujian. Sehingga nanti Bapak dan Ibu punya gambaran, oh ujian ini kayak ngono ya. Nah, untuk tryout ini waktu yang diberikan jawab soal ada 120 menit atau 2 jam. Sama, jadi kalau waktunya habis, jawaban masih kosong, maka tidak mendapatkan nilai. Kemudian saya lihat ada pertanyaan dari Pak Arianto. Semisal sudah sampai materi 5, apakah bisa mengulangi tes materi sebelumnya? Baik, jadi pada prinsipnya begitu Bapak Ibu lolos passing grade, maka itu dianggap sudah close materi tersebut. Bapak Ibu sudah masuk ke materi berikutnya. Jadi intinya tidak bisa mengulangi materi sebelumnya. Kalau hanya melihat materinya bisa, tapi untuk tesnya tidak bisa. Oke. Jadi Bapak sudah materi kelima, Bapak mau melihat nih, tapi untuk mengulangi tesnya tidak bisa, karena begitu tercatat lolos passing grade entah berapapun nilainya, entah 80 atau 81, maka soal itu sudah langsung close. Oke. Begitu Pak Arianto. Baik, sampai di sini ada pertanyaan lagi atau kita lanjut? Oh ya, ini ada tipsnya nih Bapak dan Ibu. Jadi pada saat mengerjakan tes materi, Bapak dan Ibu kan bisa open book nih. Pada saat tryout pun juga sama. Bisa menggunakan komputer untuk googling atau membuka buku dan lain sebagainya. Diizinkan mengerjakan 2 kali, waktu pengerjaan 2 jam, grading metodenya adalah nilai tertinggi. Halo. Semua. Itu mungkin untuk perpresnya ini oh, udah ganti siap. nanti. Perpres 12 tahun 2021. Siap, ya. Nah, langsung diralat Pak Gigih itu. Nomor berapa Mas? Perpres nomor 21 tahun 2021. Tahun 12 nomor 12 tahun 2021. Nomor 12 tahun 2021. Iya. Ini sekarang ada perpres baru. Kemudian untuk surat keterangan Bapak dan Ibu. Surat keterangan ini Bapak dan Ibu nanti kurang lebih tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu. Dapat di-download apabila Bapak dan Ibu sudah menyelesaikan semua latihan, semua tes materi dan tryout. Maka surat keterangan ini bisa di-download di e-learning LKPP. Dan ini yang agak membuat mules adalah soal tersebut, surat keterangan tersebut ini hanya bisa diakses, di-download pada hari terakhir pembelajaran mandiri sampai dengan 2355. Jadi Bapak dan Ibu begitu menyelesaikan semua tes, latihan, tes, dan tryout, segera saja cek di menu download surat keterangan. Nanti surat keterangan itu di-download, dikirim ke penyelenggara melalui email diknis.bpsdmbjateng@gmail.com. Oke. Jadi monggo nanti Bapak dan Ibu segera download, kirim ke kami melalui email dimaksud. Kemudian tadi kami sampaikan bahwa di sela-sela pembelajaran mandiri ada live chat. Betul Bapak dan Ibu, nanti live chatnya itu akan diatur agendanya di jamnya, bisa jadi hanya 1 kali, bisa jadi mungkin 2 kali. Ini nanti Pak Gigi yang akan mengatur. Waktunya pun juga nanti akan ditentukan apakah pagi atau siang. Umumnya sih pagi, dari jam 2 sampai jam setengah 4. Kurang lebih 90 menit, nanti Bapak dan Ibu bisa diskusi dan bertanya langsung kepada fasilitator tentang materi PPJP. Secara live melalui e-learning, sekali lagi melalui e-learning, bukan melalui chatting atau WA group, bukan, tapi melalui e-learning.
Nanti silahkan. Yang tadi saya matur, tipsnya adalah pokoknya takon, pokoknya tanya setanya-tanyanya. Dan tentunya Bapak dan Ibu harus mencermati. Nah, setelah materi pembelajaran mandiri selesai, maka tahapan berikutnya adalah Bapak dan Ibu melakukan pembelajaran tatap muka virtual yang ini menggunakan Zoom meeting. Jadi gambarannya seperti ini. Tadi saya keliru, bukan materi hari ke-1 dan hari ke-7 itu mandiri, maka hari ke-8, 9, 10 adalah tatap muka virtual, di mana hari ke-8-nya materi 1 sampai 4, hari ke-9 materi 5 dan 7, hari ke-10 adalah materi 8 dan 9. Nah, ini nanti Bapak dan Ibu selama hari 8 sampai hari 10 ini, Bapak dan Ibu menggunakan Zoom meeting. Nah, nanti tata tertib penggunaan Zoom meeting-nya itu nanti akan diatur oleh Pak Gigih menjelang hari ke-8. Yang jelas Bapak dan Ibu harus tampil sendiri, jangan terus mewakilkan, karena itu nanti ada absensinya. Jadi absensi pembelajaran tatap muka virtual nanti akan dibuktikan dengan kehadiran di mana kamera Zoom meeting-nya harus nyala. Nah, untuk Zoom meeting ini monggo Bapak dan Ibu bisa menggunakan laptop juga boleh, bisa menggunakan HP juga monggo. Artinya silahkan Bapak dan Ibu gunakan fasilitas yang ada. Untuk link Zoom-nya nanti juga akan disampaikan oleh Pak Gigih, mungkin melalui WA Group. Nah, ini adalah Zoom meeting yang tahun lalu. Untuk keamanan pelatihan, mohon link Zoom-nya jangan disampaikan atau diinformasikan pada pihak lain. Dan tentunya Bapak dan Ibu harus menggunakan koneksi internet yang stabil, minimal sih 2 mega biasanya. Kemudian ini sedikit tata tertib, mungkin nanti Pak Gigih di lain kesempatan akan menyampaikan. Untuk dress code-nya kayaknya batik nih Pak Gigih. Betul Pak Isnu. Oke. Jadi dress code atasnya batik, bawahnya bebas. Kalau di rumah mau menggunakan sarung boleh, celana pendek boleh. Yang penting atas kelihatan batik. Nah, kemudian Bapak dan Ibu jangan lupa post testnya itu wajib dikerjakan di hari terakhir, tanggal 20 Agustusnya. Jadi pada saat sambil nge-Zoom Bapak Ibu ngerjakan post test. Soalnya sama dengan pretest. Mulai dikerjakan jam 8 sampai jam 23.55. Oke, jadi post test itu wajib dikerjakan di hari terakhir mulai jam 8 sampai jam 23.55. Ini hanya 1 kali percobaan, sama dengan pretest 1 kali percobaan. Nah, kemudian untuk pendaftaran ujian ini karena kami belum ada kepastian tanggalnya, maka ini mungkin tidak akan kami sampaikan dulu. Prinsipnya memang kemarin mohon maaf nih, informasi dari LKPP terkait dengan SARS-CoV itu memang apabila ujiannya dilakukan secara klasikal, ujiannya di BPSDMD, maka Bapak dan Ibu harus mengisi dokumen SARS-CoV ini seperti ini. Ya, Bapak dan Ibu, walaupun ini kita belum tahu tanggal ujiannya kapan, maka kami harap Bapak dan Ibu selama pandemi ini upayakan jangan tindak kemana-mana dulu. Dan kalaupun terpaksa harus melakukan perjalanan luar kota, maka protokol kesehatannya harus diterapkan secara ketat.
Oke. Nah, ini gambaran, saya kasih gambaran saja nih pada saat pelaksanaan ujian PBJ. Ini layout pelaksanaan ujian menggunakan protokol kesehatan, di mana pengawasnya ada di Jakarta, peserta ujiannya ada di Semarang. Jadi ada CCTV, harus ingat surat keterangan nanti harus dibawa. Ada arloji dan HP tidak boleh dibawa, bawa ID card, alat tulis sendiri, dan sebagainya. Ini kemarin kita terapkan protokol kesehatan pada saat ujian PBJ tahun lalu. Kemudian Bapak dan Ibu, yang terakhir nih, untuk daily report-nya itu wajib kami sampaikan kepada peserta. Nah, ini buktinya. Kalau Pak Anang nomor 3 dulu pernah ikut toh. Jadi ini kondisinya nanti akan kami sampaikan seperti ini. Jadi ada tes, pre-test dan post-testnya nanti akan kelihatan siapa yang sudah, siapa yang belum. Latihan soal 1, 2, materi 1 sampai 9 akan kami umumkan progresnya. Tes materi pun juga sama, sampai dengan tryout juga akan kami sampaikan progresnya. Jadi itu menjadi kewajiban kami untuk menyampaikan progres pelatihan. Kalau tahun lalu itu per hari pada pukul 18.00, mungkin nanti kami akan sampaikan 2 kali nih, pagi, siang, dan sore. Nah, sehingga Bapak dan Ibu nanti WA group itu bukan koran nih, jadi jangan dibaca saja. Kalau ada yang mengganjal atau ada yang belum jelas, silahkan nanti sampaikan kepada panitia. Oh, ini yang tahun kemarin nih. Oke Bapak dan Ibu, kurang lebih itu gambaran tentang PBJ berbasis e-learning ini. Salam sehat, ojo kelalen nganggo masker, jangan lupa bahagia, yuk hidup sehat, ojo lali bunga. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan sampai di sini. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Atau sudah cukup jelas? Atau tambah mumet ini? Sambil berproses nanti Mas. Oh siap. Mumetnya jangan sekarang. Pokoknya sampai weekend selesai jangan mumet dulu. Dilarang mumet. Weekend nikmati aja weekendnya. Mumetnya nanti mulai tanggal 4. Atau mungkin Pak Anang ini, Pak Dokter punya pengalaman tahun lalu bagaimana tips dan triknya biar teman-teman yang lain punya strategi. Monggo Pak Anang. Dianu dulu Pak Anang. Ini udah. Ya, udah. Monggo. Sudah dengar, monggo. Silakan. Ya, kalau saya sebetulnya ini contoh yang tidak berhasil. Jadi kurang pas saya kalau ngasih testimoni ini. Mungkin gini, saya cuma sharing pengalaman saja, menceritakan kenapa saya kemarin tidak bisa menyelesaikan pembelajaran sampai selesai. Jadi pada awalnya hari pertama sampai materi pertama sampai materi ke berapa tadi ya, ke 5 atau ke 6 itu saya lancar-lancar saja, karena asumsi saya itu wah ini bisa ini. Ternyata di tengah perjalanan, karena saya kan lebih banyak di lapangan, jadi ya terus pekerjaan saya ini kadang sulit diprediksi. Ini yang mestinya saya target bisa selesai, ternyata molor. Ya akhirnya ya numpuk. Pas hari terakhir tidak terkejar ternyata waktunya.
malahan itu saya masih berusaha ngerjakan sampai jam 11.55 kalau nggak salah, saya itu masih berusaha ngerjakan. Dikejar-kejar tuh Pak ya? Tidak. Itu dikejar-kejar ya Pak Anang ya? Sambil dikejar-kejar Pak ya. Tapi ya gimana lagi, saya tidak bisa menyelesaikan akhirnya. Itu dikejar-kejar terus sama Pak Ismu, guys. Ya itu mungkin dari pengalaman. Jadi emang kalau bisa dari awal itu, kalau bisa satu hari jangan ngerjakan hanya satu materi. Mending satu hari itu kalau bisa 3 materi atau 4 materi gitu. Jadi kalau misalkan di hari berikutnya kita ada uzur atau apa, lebih santai. Itu saya kemarin belum bisa memprediksi itu. Mungkin itu sekedar sharingnya. Oke. Terima kasih Pak Anang. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lainnya? Yang kurang jelas apa gimana, monggo. Mumpung di sini ada Mas Ismu yang bisa menjelaskan. Itu betul Pak. Jadi memang tipsnya itu adalah, triknya adalah kerjakan sebanyak mungkin di hari Awal. Di awal. Paling enggak 3 hari pertama itu hajar terus gitu loh. Asiknya materi PBJ itu kan tidak ada batasan waktu nggih. Nah, maksudnya satu hari harus satu materi. Satu hari mampu kerjakan 5, monggo 5. Kalau yang tahun lalu itu ada tambah lama materinya tambah banyak yang dikerjakan. Oh iya. Semakin menunda semakin ngeluh. Kalau soal di hari-hari pertama paling cuma 10 soal, tapi di hari-hari berikutnya soalnya 10 tapi isiannya banyak, titik-titiknya banyak. Jadi kemarin itu angkatan kemarin itu ada yang 3 hari pertama itu 7 materi udah kelar Pak. Makanya dia kemudian nyantai. Nah, monggo nanti Bapak dan Ibu bisa, ini pengalaman Pak Anang ini bisa jadi referensi nggih. Kira-kira itu nanti mau di strategi bagaimana gitu. Gitu. Ada pertanyaan ini Pak Gigi dari Bu Erni. Iya. Selama pelatihan dari awal sampai akhir tidak perlu menyiapkan atasan putih. Untuk apa pelatihan ini pakaiannya itu cukup batik saja. Nanti mungkin untuk pembukaannya itu pakai putih, pembukaan hanya pembukaan ya. Pembukaannya saja putih. Untuk selanjutnya panjenengan pakai batik bawahan gelap. Gitu. Menambahkan Bu Erni dan teman-teman Ibu Bapak. Jadi besok Senin itu ada gladi bersih pembukaan. Ya. Hari Selasanya pembukaannya plus materi anti narkoba. 2 hari itu menggunakan Zoom. Untuk gladinya pakaiannya bebas. Bebas. Tapi pada saat pembukaan pakaiannya atasan putih. Kemudian hari ketiga atau mulai tanggal 4 sampai 4 sampai tanggal berapa itu saya lupa. Itu Bapak dan Ibu tidak menggunakan Zoom. Jadi Bapak Ibu udah bebas. Mau pakai daster boleh, bebas. Mau pakai sarungan juga boleh. Nah, di hari ke-8 atau 3 hari terakhir pada saat tatap muka virtual, baru Bapak dan Ibu pakai Zoom lagi. Pakaiannya batik. Atasannya yang batik. Kalau bawahannya bebas. Jadi gambarnya seperti itu, Pak Gigi. Oh iya, untuk pembukaannya nanti atasannya putih berdasi, nggih. Putih berdasi untuk laki-laki, dasi panjang, untuk ibu-ibu
kupu-kupu nggih, dan apa namanya itu korpi dan namanya, nama papan nama. Jangan lupa nggih. Itu untuk pembukaannya saja. Makatan. Ada yang lain Mas Ismu? Oh, untuk bahan paparan nggih, bahan paparan nanti kami share di WA grup saja nggih. Karena kalau di sini kan ada beberapa yang nggak hadir. Mungkin nanti kami share di WA grup saja. 5 yang nggak hadir. Mas. Nggih. Baju putih lengan panjang nggih, Pak? Ya, lengan panjang. Putih lengan panjang, berdasi. Terus seperti kalau mengikuti diklat itu. Mungkin Bapak Ibu kan sudah pernah mengikuti diklat semua nih. Putih lengan panjang, berdasi, ada korpinya dan papan namanya. Papan nama untuk pembukaannya. Untuk sesi pembukaan. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Monggo kalau ada yang ditanyakan. Kayaknya sudah cukup nih Pak Gigi. Mungkin hanya ada penekanan sedikit. Ibu Bapak, weekend ini silakan dinikmati sepuas-puasnya. Dikatok-katoknya weekendnya karena mulai tanggal 4 Bapak dan Ibu akan sedikit pusing. Jadi biar kuat menghadapi kenyataan, Pak. Ini ada yang tanya lagi, Mas. Oh, siap. Untuk jadwal pelatihan keseluruhan sesuai perubahan masa pelaksanaan, apakah sudah ada? Nah, ini untuk jadwalnya. Nanti untuk jadwalnya kita mungkin untuk yang Zoom meeting-nya ya, yang tatap muka virtual nih. Sedangkan untuk yang tanggal berapa Mas? Tanggal 4 ya, mulai materi 1 Mas ya. Sampai Oke, tanggal 4 itu materi 1. Ya, itu sampai terakhir itu kan online dari LKPP itu ya. Itu kan online LKPP Mas Ismu. Ulangi, Mas. Mulai tanggal 4 Oke. itu kan online LKPP ya, materi pertama. Materi pertama. Halo? Oke. Materi pertama sampai dengan materi terakhir online. Lah kita nanti untuk jadwalnya itu jadwal yang itu, yang apa namanya Zoom meeting-nya. Zoom meeting-nya. Nanti yang akan membawakan kan fasilitator intern dari tempat kita. Angkatan. Yang 3 hari itu Mas Ismu. Oke. Jadi kalau ini saya lihat kalender nih, Bapak dan Ibu. Jadi materinya itu kan ada 9. Itu dimulai tanggal 4. Jadi Bapak dan Ibu punya kesempatan mengerjakan 9 materi itu sampai dengan materi ke-9 itu sampai dengan tanggal 13. Jadi mau dikerjakan di 4 tanggal 4, 5, 6, 7, 8 juga boleh. Atau mau dikerjakan santuy ini. 1 hari 2 materi juga boleh sampai dengan tanggal 13 pun nggak ada masalah. Yang jelas Bapak dan Ibu, di tanggal 13 itu Bapak dan Ibu harus sudah menyelesaikan semua materi. Karena itu sebagai syarat untuk mengikuti Zoom meeting tatap muka virtual di tanggal 16-nya. Jadi tanggal 16, 18, dan 19, karena 17 kan peringatan proklamasi nih, tanggal merah kayaknya pelaksananya tanggal 16, 18, 19 ini adalah Zoom meeting-nya. Nah, kalau yang Zoom meeting ini memang kita sudah teragendakan. Jadi tanggal 16 itu materi 1 sampai 4, tanggal 18-nya itu materi 5 sampai 6. 5 sampai 7. 5 sampai 7. Tanggal 19-nya itu materi 8 sampai 9. 89
plus nih, plus mengerjakan tryout. Tryout dan post test, saya lupa. Latihan. Oke. Jadi Bapak dan Ibu punya keleluasan untuk mengatur diri sendiri pembelajaran mandiri. Makanya dinamakan pembelajaran mandiri itu dari tanggal 4 sampai 13-nya. Monggo strateginya diatur. Sehari ngerjakan 3 materi silakan, sehari 5 materi juga monggo, atau sehari cukup 2 materi. Monggo disesuaikan. Nah, ini triknya lagi Bapak dan Ibu. Jadi monggo kalau memang Bapak dan Ibu ada yang saya mengerjakan 2 hari saya mengerjakan materi 1 orang lolos passing grade. Nah nanti Bapak Ibu cermati jawaban sing salah ki sing ndi yo, itu kan nanti kelihatan toh. Soal sing salah ki jawabannya opo yo. Nanti silakan Bapak Ibu bisa saling share dengan teman-teman peserta yang lain, enggak apa-apa. Itu triknya. Begitu Mas Arda nggih. Mas Arda Aji. Ada lagi? Saya kira sudah cukup Pak Gigi. Sudah cukup ini. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, ya sampai di sini ya berarti ya. Terima kasih atas perawahannya bergabung di Zoom meeting ini. Harapan kami semoga nanti pada saat panjenengan mengikuti pelatihan, tahapan demi tahapan semuanya akan berjalan dengan lancar dan akhirnya nanti lulus semua. Harapan kami seperti itu. Nanti akan dipandu lewat grup WA Mas Ismi ya. Seperti itu. Makaten, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Iki Haryono mengucapkan terima kasih. Makaten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gigi, jangan lupa link rekamannya nggih. Matikan Bapak Ibu. Bos, bisa membukakan bos. Rampung. Ya izinlah toh. Wis sana. Wis ta. Rekam toh. Izinlah toh. Izinlah toh. Iki ta? Heeh. Langsung lah. Enak. Ya,